Assalamualaikum Pak Asim. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya, seperti yang diobrolkan ya tadi pagi, siang ini kita ngobrol-ngobrol untuk persiapan besok observasi dengan saya Pak. Tadi Pak Asim sudah ngasih untuk kegiatan observasi besok sudah sangat lengkap untuk kaitannya perangkat pembelajaran. Tapi gimana kabarnya? Sebelumnya Alhamdulillah. baik. Alhamdulillah baik. Tadi ngajar di kelas santai. Alhamdulillah santai. Cuman ya ada beberapa kendala sih yang juga di kelas. Ya bagaimana kita menyikapi saja situasi dan masalah yang ada di kelas. Ya, cuman Menyikapi masalah ya. Iya. Sehat-sehat kan? Anak-anak semuanya ada yang bermasalah. Parah maksudnya. Kalau untuk parah sih saya kira tidak ya, karena memang ya mungkin anak-anak remaja saat ini kan masih labil, apalagi sekarang kan di dunia digitalisasi, kemudian perkembangan game dan sebagainya, ya itu sih kendala-kendala sedikitnya itu ya anak-anak sebelum fokus terhadap mata pelajaran, sehingga masih ada yang main game dan sebagainya. Tapi meskipun labil, mereka tetap semangat belajarnya. Saya kira kalau untuk semangat mereka masih semangat, ya masih semangat. Untuk besok itu kaitannya observasi, saya pengen sedikit ya ngobrol-ngobrol lah. Besok itu rencananya apa kira-kira materinya? Tadi saya baca beberapa hal di FTP, tapi banyak lagi kan kalau santai ya yang bisa ngobrol. Rencana besok nih untuk observasi itu, ini materinya apa? Ya, untuk materi pembelajaran itu sebetulnya sama ya, karena besok itu saya di kelas 10, materinya kelas 10 ya? Ya kelas 10. Nah, untuk materi itu tentang ada ya? Oh iya yang di sini saya belum selesai. Ini kelas 10-nya, ini yang kelas 11-nya ya di halaman. Untuk materi besok itu karena kelas 10 di sini tentang seni musik tradisi. Jadi tradisi. Ya, musik tradisi. Kemudian untuk proses pembelajarannya besok itu selain dari materi, anak-anak juga langsung praktek sebelum. Seni tradisi apa Pak besok? Besok kita ke seni musik. Ya, seni. Kalau seni rupa sudah? Kalau seni rupa sudah. Sudah, berarti besok itu seni musik tradisi. Ya, musik tradisi daerah mana? Untuk daerah kita karena memang untuk pembelajaran ini kan mengacu kepada musik daerah setempat. Kita ya sini ya, berarti ya. Sini. Jadi ciri khas daerah masing-masing. Ya, gitu. Kemudian kira-kira bentuknya nanti nih dalam kegiatan belajar mengajarnya itu bagaimana? Kan lumayan juga kan jumlah siswa kita dalam satu rombol itu ada 30. Terus kira-kira terbagi semua tidak siswa itu para murid itu untuk belajar gamelannya. Untuk pembelajarannya sebetulnya karena ini siswa harus semuanya merasakan untuk praktek tersebut, ya walaupun memang di dalam situasinya kita ruangannya memang tidak cukup. Ruangannya masalahnya di ruangan sih rata-rata kurang luas ya untuk kurang luas. Jadi kita bagi kelompok dalam satu kelas tersebut, ya kemungkinan dibagi 4 kelompok. Jadi ada pembagian kelompok berarti ya? Ada pembagian kelompok. Ada berapa sih anunya tuh? Gamelan. Untuk alat musik kurang lebihnya 12. Ada 12. Ada 12 alat musik. Berarti di siswa itu nanti masing-masing dia mendapatkan satu alat musik. Jadi 2 kelompok itu ya? 2 kelompok itu. Ada 2 kelompok atau 3 kelompok sih sebetulnya. Gitu. Nah hanya saja untuk melihat dari situasi saat ini, gitu, karena tidak cukup, jadi kemungkinan 2 kelompok terlebih dahulu. Ya, jadi 2 kelompok terlebih dahulu karena untuk musik gamelan ini kan ada beberapa notasi yang harus dihafal.
Oh, jadi sebelum ke sana Iya. ke ruang praktek menghafal dulu. Iya. Atau menghafalnya itu ketika sampai di ruang praktek. Oh enggak, jadi untuk antisipasi atau mengefisienkan waktu, jadi anak-anak Supaya efisien. ya efisien, anak-anak itu yang pertama harus menghafal terlebih dahulu di dalam kelas, ya. Jadi menghafal di kelas ya. Menghafal di kelas, diberikan kesempatan untuk menghafal. Nah kemudian ada beberapa kelompok yang memang tidak praktek, nanti ini tetap berada di lingkungan kelas, hanya saja ditugaskan untuk tetap menghafal. Seperti itu. Jadi yang lainnya ke sana Ya. di ruang praktek, yang belum dapat giliran tetap di kelas tapi menghafalkan. Ya, menghafalkan untuk notasi. Karena ya, memang ya. kalau untuk proses praktek saya sebelum mereka terjun langsung ke sana, yang pertama yang harus disiapkan itu adalah kertas karton. Untuk karena kita di sini hanya sebatas untuk atau masih latihannya di lingkungan sekolah. Ketika mereka sudah pulang sekolah dan ingin menghafalkan, dia memiliki sebuah gambar. Jadi gambar tersebut itu hanya tangga nadanya saja. Oh, tangga nadanya. Ya, tangga nadanya. Sehingga ketika mereka sudah pulang ke rumah kemudian ingin hafal, jadi tinggal lihat gambar kemudian menghayal-hayal. Iya, seperti itu. Jadi tinggal ya mengikuti yang sudah dipraktekkan pada sekolah. Seperti bahasa ya, tidak ada rotan akar menjadi. Iya, itu ya. Jadi kan tidak semua siswa kita itu mempunyai gamelan di rumahnya masing-masing. Maka inisiatifnya adalah membuat gambar dengan sesuai dengan alat musik yang mereka tahu. Iya, dengan dikasih notasinya. Nah, ini mereka berlatih menghafalkan notasi, ya itu kan sama seperti menghafalkan lagu-lagu di dalam sebuah gamelan tersebut. Kira-kira selain mereka memperoleh keterampilan itu, ya setelah itu apa sih harapannya bagi vaksin untuk mereka ke depan? Untuk harapannya yang pertama, kalau dilihat dari segi materi, anak-anak tahu mengenai materi musik tradisi mereka sendiri ya, tadi di awal ya. Seperti itu. Apalagi untuk saat ini kan musik tradisi banyak yang kurang peminatnya karena memang ada era digital, globalisasi, akhirnya mereka lebih memilih kepada musik modern. Itu seperti itu. Nah kemudian kalau dari segi untuk apa sih yang paling utama untuk diharapkan dari anak-anak setelah menghafalkan itu ya, apa bisa menabuh, bisa menyanyikan sebuah lagu dengan gamelan itu. Karena di dalam sebuah seni itu memiliki nilai atau nilai sebuah kehidupan, karena memang menarik. Seni itu sebetulnya hampir mirip dengan agama, karena dia memiliki sebuah pandangan, bisa saja pandangan hidup, karena itu mengatur sebuah norma. Ada tuntunannya. Ya, ada tuntunannya. Makanya saya sering mengatakan kepada siswa, di dalam seni itu hampir seperti dengan agama, karena di dalam agama itu melihat dulu, kini, dan besok. Seperti itu. Nah, sehingga diharapkan anak-anak ini memahami arti dari nilai-nilai yang ada pada seni itu ya. Menarik nih vaksin ya, tadi tentang nilai dalam belajar gamelan. Anak-anak itu bisa memainkan gamelan, terus kemudian vaksin mengatakan bahwa ada nilai-nilai dalam belajar. Kira-kira apa tuh Pak? Ini karena sangat menarik loh, karena mungkin sebagian orang sebagian orang ya sudah nabuh gamelan, orang akan senang gitu saja. Tapi ternyata kan tadi Pak menjelaskan ada bukan hanya sekedar mereka skillnya oke di gamelan, ya, tapi lucu gambarannya yang paling konkret. Sederhananya seperti Pak, di dalam sebuah gamelan itu ketika menabuh atau menyatukan sebuah laras, itu yang pertama butuh kesabaran.
karena kita prosesnya itu kan saling berkesinambungan. Jadi antara musik, kalau misalnya saron A kemudian B ini masih tidak menyatu, nah kita harus mencoba lagi, karena itu akan jadi secara tidak langsung juga ya, melatih para murid itu untuk bagaimana bisa bekerja sama ya. Ya, Karena di antar gamelan ini kapan saatnya menabuh, harus mau bekerja sama, harus saling apa istilahnya nilai-nilai tadi, tenggang rasa itu ya. Iya, tenggang rasa. Nah, kemudian yang kedua itu kan bagaimana cara kita menabuh, kemudian bagaimana cara kita menyikapi dari sebuah gamelan ini, karena memang ada beberapa etika di dalam cara menabuh itu. Yang pertama, tidak boleh keras-keras. Nah, karena itu kenapa tuh? Kenapa nggak boleh keras-keras? Karena tadi untuk melatih sebuah kesabaran. Ya, melatih kesabaran. Nah, kemudian memang ada beberapa teknik-teknik juga. Ini yang memang ada satu yang harus ditanamkan di dalam anak-anak itu. Terkadang anak-anak ketika bermain gamelan, kadang ada yang melangkahi gamelan. Melangkahi. Nah, kalau untuk melangkahi saya kira ini kaitannya kan dengan etika. Sopan santun ya. Sopan santun. Karena kita juga harus menghargai sebuah alat musik. Karena memang tidak boleh dilangkahi seperti itu. Karena ya sepengetahuan saya sih, karena memang diceritakan oleh orang-orang seniman, jadi ini tidak boleh dilangkahi. Ya. Seperti itu ya, etika dalam bermain gamelan. Untuk besok itu kan pasti ada strategi tertentu ya Pak, untuk saya menyiapkan materinya apa tekniknya nanti biasanya dalam proses pembelajaran, karena kan ini bukan hanya sekedar memberikan pengajaran yang baik ya, bagaimana mereka paling tidak mengenal apa sih cara menabuh gamelan, tapi juga ternyata juga ada. Nah itu kan kalau dalam gambaran sebagian orang itu kayaknya harus bagaimana itu tuh caranya, solusinya. Nah itu kan musik tradisi, sementara anak-anak ini kan sekarang yang K-pop dan lain sebagainya. Nah, itu. Ada beberapa teknik sih sebetulnya yang bisa dilakukan pada saat proses pembelajaran, karena menyatukan sebuah pikiran anak-anak apalagi banyak itu memang butuh teknik khusus ya. Yang pertama itu bisa melalui audio visual visual. Sebelum kita melakukan praktek itu anak-anak dilakukan sebuah stimulus melalui audio visual, seperti memperdengarkan dulu memperdengarkan terlebih dahulu atau memperlihatkan terlebih dahulu bagaimana cara menabuhnya. Jadi pakai video juga pakai video juga. Nah kemudian ada beberapa anak yang memang tanpa harus melihat, dia juga hanya mendengarkan itu sudah bisa merespon. Jadi ada audio visual, kemudian ada audio. Jadi kalau audio itu biasanya kalau anak-anak itu ada yang memang suka musik, akhirnya ketika sudah langsung nyambung dengan sendirinya seperti itu. Nah tidak lupa juga untuk beberapa referensi yang lainnya seperti buku atau beberapa catatan berkaitan dengan notasi-notasi khususnya itu yang akan disampaikan ke anak-anak, atau teknik untuk pembelajaran dari mulai dari proses materi kemudian dari proses praktek. Biasanya dalam proses pembelajaran itu biasanya kan pasti ada sedikit, yang paling sederhana saja ketika pembagian kelompok atau biasanya ada tidak sih konflik-konfliknya, atau ketika itu penugasannya bagaimana, apa mereka memilih sendiri gamelannya, apakah ditentukan oleh sampean ya pastinya, kamu nabuh ini, atau mereka saya pengen nabuh ini, saya pengen nabuh ini, itu bagaimana? Kalau untuk sebuah masalah saya kira hampir setiap pembelajaran pasti ada masalah. Hanya saja
di sini kan biasanya kita membagi kelompok. Nah, dari pembagian kelompok saja itu anak-anak biasanya dia sudah ribut pengen ada yang pengen dengan teman dekatnya, apalagi biasanya ada ya orang yang ya tahu sendiri ya mungkin ya. Jadi kalau misalnya kita serahkan kepada anak-anak, itu nanti akan membuat waktu akan panjang sebetulnya. Cuman kita sikapi, saya akan bagi berdasarkan nomor dan nomor ataupun yang lainnya. Gitu. Nah, cuman karena kita sudah memperlihatkan, kemudian sudah menjelaskan juga baik dari notasi, kemudian prosesnya gamelan yang akan dipilihnya seperti apa. Nah, jangankan untuk memilih kelompok, kadang untuk memilih sebuah alat musik saja dia pilih-pilih. Nah, dia pilih-pilih. Itu bagaimana tuh ya? Kalau kita berhadapan sama murid yang pilih-pilih, saya mau ini. Oke, ada hal yang menarik sebetulnya di dalam praktek itu. Yang pertama, ketika ditulis untuk notasi, oh ini susah nih. Akhirnya apa? Dia lebih memilih kepada alat musik yang dikiranya jauh lebih mudah. Pindah. Ya, akhirnya pindah itu. Nah, hanya saja ketika dia sudah berada di ruang gamelan, dia pengen pindah lagi. Iya, karena apa? Oh, saya cuma nabuhnya gitu doang, Ji. Oh, enggak bagus nih. Atau misalnya gengsi dong, saya cuma nabuh gitu. Iya, biasanya gong ya. Iya, biasanya gong di ruangan gong. Nah, kalau misalnya di dalam, contoh aja di saron atau bonang, itu kan biasanya lebih lebih keren dibandingkan dengan alat musik yang lain. Nah, itu pengarap iya, jadi pilihan utama biasanya. Ya itu sih sebetulnya yang ini. Karena gimana kalau yang seperti itu? Kalau seperti itu saya tes terlebih dahulu. Biasanya saya praktekkan terlebih dahulu, kemudian bisa cepat nangkep gak dia dari itu, karena kan memang pembagian itu ketika sudah membagi kelompok, saya serahkan, silakan ada beberapa alat musik yang bisa kalian pilih berdasarkan kelompok masing-masing dan kesepakatan masing-masing. Nah, ketika sudah sepakat ya sudah, berarti dia tanggung jawab dengan alat musik itu. Nah, ketika di sana robah lagi, ya berarti saya tes dulu anak tersebut. Nah, ketika sudah dites, kemudian sesuai kesepakatan sih ya. Iya, dites dulu. Kalau misalnya dia dia bisa cepat menangkap dengan yang alat baru itu, berarti saya ngobrol dulu dengan kelompoknya, karena memang kan harus berdasarkan kesepakatan masing-masing. Kadang nggak terima juga yang karena sudah kesepakatan. Akhirnya harus mau menerima konsekuensinya. Itu. Tapi biasanya sih anak-anak ketika susah di dalam nabuh itu, akhirnya yang susah pengen jadi mudah, yang mudah pengen jadi susah, seperti itu sih sebetulnya. Dan akhirnya mereka juga mau menerima ya. Iya, dan akhirnya mau nggak mau mereka harus jalan di kelompoknya. Jadi saya pikir obrolan yang menarik, apalagi terkait sama murid-murid kita ya Pak, kita semuanya. Saya pikir cukuplah, enak kita banyak ngobrol tentang bagaimana sih kita kaitannya sama materi yang kita mau bagikan, kita mau layani siswa itu, bagaimana mereka belajar sesuatu, bukan hanya belajar tentang gamelan saja. Menarik. Nanti yang besok saya juga pengen melihat secara langsung lah ya seperti apa keseruan mereka nanti berebut alat musik itu saja. Dan terima kasih atas waktunya, sampai ketemu besok ya, kita main gamelan. Selamat siang Mas. Tunggu. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang menjelang sore. Cuacanya lumayan panas ya. Cuaca panas ini karena memang tidak ada kepastian. Karena kan beda-beda ya, ada yang panas, ada yang dingin. Tidak ada pasti. Jadi tidak ada kepastian. Oke. Absen dulu. Aditya. Restu. Reka. Tata. Hadir.
Oke, IPS 10 IPS 1. Untuk hari ini kemarin kita sudah menjelaskan ya, atau sudah belajar mengenai musik. Kemudian kita akan mengulas kembali untuk apa yang sudah kemarin kita pelajari. Masih ingat dengan angkatan yang pertama? Dengan awalan. Kalau nggak tahu angkatan awalan. Masih ingat? Masih ingat? Sudah lupa. Oke, kita coba ulas kembali. Ya, karena kita mengacu kepada musik tradisional, artinya kita menggunakan bahasanya dengan bahasa daerah. Dia tidak menggunakan bahasa Indonesia. Nah, Oke. 5, 6, 7, 8. Aja satu. Jangan satu. Karena kita menggunakan bahasa daerah berarti 6, 4, ro, 6, 6, J. Nah, kemudian di sini terakhir itu dikasih gong. Karena nanti ketika sudah pangkat atau sudah awalan, itu terakhirnya di gong, ya. 5, 6, 7, 8. Karena di sini kita akan bermain gamelan. Untuk yang pertama yang harus kita awali dulu yaitu menggunakan saron 1 dulu. Ya, karena fokus kita itu di saron, gong sama tiput atau kebluk. Masih ingat dengan ini? Masih? Masih? Oke, sekarang kita robah untuk cara menghafalnya. Kalau misalnya hanya menghafal siji, papat, 5, loro, 5, telu, siji, itu saya kira hanya sekali kalian hafal, kemudian pulang ke rumah itu akan lupa lagi. Ya, biasanya untuk menghafal itu kalian bisa menggunakan dengan nada. Oke. 1. Namo Patro 6 J. Kita masuk langsung ke sini. CJ telu CJ. Pusing. Untuk sementara kita anggap dulu seperti ini. Ini bisa digunakan 3 kali atau bisa dipukul 3 kali. Nah, untuk yang bawah itu cukup sekali saja. Oke, kita mulai ya. 5 ini dulu. 5, 6, 7, 8. Oke. Nah, yang bawah ini saya contohkan terlebih dahulu. CG
siji telu siji telu siji papat siji pat lima loro lima telu enam telu siji gampang kan? Bisa doang kan? Oke, 5, 6, 7, 8 6, jigong siji telu siji papat siji papat lima loro telu siji coba dulu. Yang lain dulu, saya cobain. Kebluk dengan kebluknya, bung dengan bungnya, oke? Nggak usah mikirin yang lain dulu, fokus dulu ke ketukan masing-masing. Cuma nanti ketika sudah fokus pada ketukan masing-masing, itu bener pakai nanti nadanya pas masuknya pas apa ya? Yuk, 5, 6, 7, 8. Oke, jadi untuk prosesnya itu masing-masing per kelompok terlebih dahulu ya. Kan dibagi tuh. Ya, saya udah kirim ke tahun ini ya, kuncinya. Silakan dibagi. Terus itu apa? Belum. Aida salah dua di sini. Bongnya
berdua. Yang bagian gong siapa? Bagian gong. Ya. Bagian gong siapa? Bagian gong siapa? Ada rombongan ibu celana, Pak. Jadi kelangkaan. Ada Aldi. siapa? Aldi. Sini di. Apa? acara buat murid. Buat murid. UPS papat juga. Anak. Silakan duduk. Jalan nih kak. Untuk mapnya silakan dibuka di grup sudah saya kirimkan. Ini Pak. Si Pak. Bisa. Satu, empat, lima, dua, tiga. Oke, kita coba dulu untuk yang gong. Sila. Ya. Kuncinya gong ini juga full, nah kosong, full kosong. Untuk kenong, caranya yang di bawah atau yang pendek itu untuk menabuh yang di bawah. Nah ini yang panjang untuk yang di atas atau yang agak jauh ya. Oke, kuncinya itu 1 1 4 5 2 5 3 1. Jadi nanti ngikutnya bisa langsung ke belum sama gong. Ini terlebih dahulu ya. Oke, cara hukumnya nggak usah kenceng-kenceng. Siji. Itu kan ada ya, satu. Nanti kamu ikutnya ke salon. Siji, telu, siji, telu, siji, papat, biji, papat, tiga, dua, enam, tujuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami bertiga, saya Aristanto, Ibu Ajida, PP, dan Aksi sebagai rekan sejawat saya. Pada hari ini saya akan membuat wawancara untuk pendampingan yang kelima berkaitan dengan kucing. Nanti saya akan berdiri sebagai kucingnya, kemudian Pak Asin sebagai coach dan Ibu Haji Ida sebagai observernya. Mari selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Asin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemarin kita di kelas bareng ya. Ya. Saya juga melihat di dalam kelas bagaimana kegiatan anak-anak Nabu Gamelan. Ramai seru sekali. Gimana tuh yang kemarin kegiatan anak-anak itu? Ya, alhamdulillah terkait dengan kegiatan proses pembelajaran khususnya untuk mata pelajaran seni budaya dan praktek ya. Anak itu lebih antusias sebetulnya, lebih antusias kepada Antusias. praktek. Ya.
Karena sebetulnya kalau saya lihat-lihat memang anak-anak itu rata-rata menunggu praktek, karena mungkin mereka sudah jenuh dengan teori, kemudian pelajaran ini teori lagi, akhirnya apa? Itu teori di pelajaran kita sendiri atau mungkin di pelajaran yang lain biasanya murid-murid itu merasakan mereka jenuh terus memang terkadang suka ke praktek ya. Ya sebetulnya sih kalau saya lihat di lapangan memang seni budaya itu momen untuk pelajaran, untuk merefresh dari mata pelajaran yang lain. Kalau dari sisi teori mata pelajaran sendiri, ya sebetulnya mereka juga sama, memiliki rasa jenuh terhadap teori mata pelajarannya. Nah, ketika anak itu coba untuk praktek, mereka lebih antusias. Kemarin itu kan kalau saya perhatikan ya, mereka di dalam kelas, kemudian mereka bagi kelompok, itu kan seperti itu ya. Kemudian di dalam ada yang di dalam kelas itu kan ada, tapi juga ada yang di dalam ruangan gamelan itu ya, di bawah sana. Itu bagaimana bisa seperti itu? Ya, untuk mereka. Oke, jadi untuk proses pembelajarannya kita memang dibagi, Pak. Dibagi menjadi beberapa kelompok. Seperti yang obrolan waktu itu ya. Ya, waktu itu. Ya, karena kan memang kita melihat situasi juga ruangannya yang belum memadai kan. Akhirnya dibagi dua atau dibagi beberapa kelompok hanya saja. Contoh misalnya kayak kemarin itu kan dibagi kurang lebihnya 4 kelompok. Dari 4 kelompok itu di ruang gamelan kapasitasnya hanya 2 kelompok saja. Nah, untuk yang 2 kelompok ruang gamelan, yang 2 kelompoknya lagi berada di kelas. Hanya saja karena ini bermain gamelan membutuhkan hafalan untuk notasinya, yang di kelas itu ditugaskan untuk menghafal terlebih dahulu. Jadi mereka itu mandiri ya, betul. Mandiri di dalam kelas. Yang ini baru dibawa ke sana. Nah ini sebelum dilanjutkan ya vaksinnya, tadi saya sedikit mendengar tentang ruangan yang terbatas ya. Iya. Hal-hal seperti ini sudah pernah ngobrol dengan yang lain atau dengan pasien atau dengan siapa, dan bagaimana menurut pasien dengan ruangan yang terbatas seperti itu? Sebetulnya ya untuk ruangan yang terbatas kita tidak bisa secara luas sebetulnya. Sebetulnya tidak luas. Ya, karena bagi saya sendiri ya itu akan menghambat proses untuk pembelajaran. Tapi alhamdulillah kemarin saya sudah ngobrol dengan kepala sekolah, kemudian Bapak Sarpras juga ambil tanggapi ya. Untuk kemarin itu kebetulan panas ya. Biasanya itu panas ya. Ya alhamdulillah kemarin diberikan kipas. Yang kemarin bisa harus bawa itu ya. Ya, yang kemarin dibawa, terus kemudian juga karena di bawahnya itu kan alas kita duduk ya untuk prakteknya. Kemarin juga kepala sekolah menyarankan untuk dikasih karpet, dan alhamdulillah langsung kepala sekolah sendiri yang bilang langsung dipasang dengan karpet. Ya seperti itu. Ya mudah-mudahan nantinya ada AC. Gitu. Kemarin itu waktu di kelas yang lain itu kan ada beberapa ya. Itu kan kadang vaksin juga ikut jingle ngaku bareng, itu tuh sebenarnya dalam rangka apa tuh yang seperti itu? Nimbrung bareng pada jadi saat bergantian istilahnya pengumpulnya anak-anak ngaku, kemudian vaksin juga sambil ikut ngaku juga. Ya itu salah satu untuk metode saya sih. Ya, metode untuk pembelajaran saya, karena memang anak-anak itu kan ketika belum masuk ke praktek itu ya harus saya ajarin terlebih dahulu. Ya harus dibimbing terlebih dahulu. Meskipun kemarin karena itu di pertemuan kedua ya, pertemuan pertama kan ada saya mendengarkan kampung tetap saja berarti. Tetap saja. Ya karena memang di gamelan itu kan ada gong, kemudian ada kenong dan sebagainya. Nah itu harus saling berkesinambungan. Makanya kemarin saya, ini gongnya belum jalan nih. Sebelumnya udah jalan, kenongnya sudah jalan, akhirnya saya langsung. Terus kemarin juga kan ada yang pengen ganti kan udah lampu apa, kemudian malah pengen kepindah itu. Gimana tuh? Ya seperti itu. Salah satu masalah sebetulnya. Ya, itu teman masalah. Jadi
kalau di dalam kelas itu kan sudah disepakatin ya, berkaitan ya kaitannya dengan pemilihan alat musik. Biasanya anak-anak ketika dia menghafal yang jauh lebih banyak dan sulit, dia akan mundur. Ya, dia akan mundur, hanya saja ketika proses praktek di sana kok ini kok namanya cuman gini-gini doang. Apalagi ada beberapa alat musik yang memang harus di depan dan ada juga yang di belakang. Ya, mungkin ya, dari bisa situ kita. kok ini ibaratnya gaya nih kalau misalnya saya berada di depan kemudian nabu yang memang alat musik tersebut menjadi acuan. Dan ternyata malah ya mungkin boleh dikatakan ada mungkin lebih sulit daripada yang alat Ya. yang lainnya ya cara Ya, mengambil. itu. Nah kemudian yang kedua yang tadinya juga ke alat yang sulit karena nggak nemu nih, Nemu-nemu. ya nggak sinkron mulu, akhirnya mungkin Ya, minta pengen sulit. pindah, ya nggak sulit. Iya, itu sih sebetulnya kendala-kendala di praktek. Ini semua berjalan kemarin ya. Semua sudah Alhamdulillah. sudah bisa main lagi. Alhamdulillah kemarin sudah jalan, ya walaupun ada beberapa yang harus terus dilakukan beberapa. Nah kemudian bolehlah dikatakan itu kan kami sudah beberapa kali pertemuan ya dengan kalian ketiga atau untuk pertemuan keempat ya seperti yang saya lihat dari yang di agendanya vaksin juga kan itu tiga dari empat. Dari yang sudah didapat dari murid-murid ini mereka sedikit sudah mulai bisa memainkan itu. Sebenarnya ada tidak target kedepannya selain mereka bisa yang seperti terampilkan atau apakah atau ada fungsi lainnya apakah hanya sekedar untuk mereka belajar seni budaya saja kemudian tidak ada penguatan yang lainnya di acara apa atau apa biasanya. Sebenarnya sih untuk tujuannya bukan hanya di praktek mata pelajaran saja, ya, kan, tapi itu juga salah satu untuk proses seleksi. Oh seleksi. Ya, Seleksi apa? seleksi. Apalagi kan untuk di sekolah itu ada beberapa kegiatan, mulai dari penyebutan asesor atau ada beberapa acara-acara di lingkungan sekolah. Yang paling penting sih tujuan utama itu ya proses untuk pelepasan kelas 12. Di acara panitia Ya, ya, di acara panitia. kita di sini kan ada sekitar berapa 9 kelas ya 9 kelas kemudian berarti cari yang terbaik kemudian yang sudah dapat itu Disaring, ya, kemudian kita dijadikan tim ya. jadikan tim dan kita lanjutkan ke Berarti untuk tambahan kan kalau karena kemarin yang di kelas yang kelas 10 ya kalau di TS sudah ada timnya Iya. di sini sudah ada kelas 10. Nah di dalam perencanaan kan ada semacam bahwa saya masih tertarik tentang ini nih bahwa ada yang lebih daripada sebuah keterampilan yang dipelajari oleh mereka tapi juga ada nilai-nilai di sana kan? Iya. Bisa karena kemarin juga ya saya melihat ramai seru. Nah, apa yang bisa diceritakan pasti tentang ketika ini kan sudah kebetulan di pertemuan keempat di pertemuan pertama kan saya belum melihat seperti apa awalnya bisa diceritakan dari pertemuan pertama nilai sikap siswa seperti apa terus keempat seperti apa. Kalau dari pertama aja sih anak-anak itu kan karena baru mengenal juga ya. Yang pertama baru mengenal, kemudian yang kedua terlalu kebawa emosional. Ya, emosional. Iya. Kalau nggak Oh, kencing ini nggak saya enak. praktek nih, kemudian menemukan alat musik itu sebagai sarana hiburan juga untuk mereka. Iya. Nah, akhirnya apa? Karena hiburan itu Iya, karena sebenarnya. hiburan. Akhirnya apa? Akhirnya ketika sudah berada di ruang gamelan, ya anak langsung ngaku apa segala macam. Padahal dari situ kan ada beberapa aturan tentu, ada beberapa nilai yang harus dikunjungi oleh mereka. Gitu. Awal-awal ya memang mereka langsung mukul apa segala macam dengan keras apa segala macam. Padahal di sisi lain itu ada apa ya? Normal lah istilahnya, ada normal. Nah, contoh misalnya seperti kita tidak boleh melangkahi gamelan. Nah, itu kan salah satu Itu supaya apa tuh kemarin? supaya ya, menjaga etika saja sih. Kita juga harus menghargai juga ya kepada alat-alat Sopan musik. santun Ya, ya. sopan santun. Zaman dulu masih seperti kita harus nunduk lewat Iya. gerakan orang tua seperti itu. Betul seperti itu. Nah,
kemudian bagaimana caranya kita untuk redam emosi, Mati kesabaran berarti ya. kesabaran. Ya salah satunya tadi ketika mukul itu anak-anak langsung wow, nggak tahu jadi Kenceng kayak sama bongsor sama gitu iya. kan. Zaman sekarang mau pakai speaker pakai apa sudah kenceng padahal Iya. iya. Sebenarnya itu kan melatih kesabaran mereka. Terkadang mereka ketika sudah membunyikan alat musik kemudian nggak hafal-hafal dengan notnya nggak sinkron, akhirnya mereka capek mungkin kemudian ini gimana sih Pak katanya nggak jadi akhirnya ya mukulnya dengan sembarangan. Padahal di situ kan etikanya tidak boleh melakukan. Jadi ada semacam penguatan yang di materi di dalam kelas atau materi kurikuler, kemudian untuk penguatan di ekstrakurikuler, dan tadi vaksin juga menyebutkan tentang panitia. Jadi otomatis setelah ini itu rencananya kapan kegiatannya diumumkan, apakah di bulan ke depan atau di berikutnya? Itu kan sudah dikabari sama para anak ya kalau itu tentang ini juga selain untuk materi tadi juga untuk tim panitia dan sebagainya. Itu kapan Mulai diumumkan, misalnya kalau untuk diumumkan itu sudah jauh-jauh hari ya. Bahkan kalau kita sih targetnya sebetulnya bulan Januari itu sudah menjadi sudah bergaring ya. Cuma mungkin karena ini sebentar lagi juga bulan puasa ya, mungkin besar nanti setelah bulan puasa atau setelah lebaran. Setelah lebaran nanti akan diumumkan bahwa ini nanti ada rencana panitia dan oke. Bincang-bincang yang saya pikir menarik ternyata kan jadi sambil apa istilahnya sambil memberikan berbagi ya, sambil menyayangi meningkatkan bakat mereka di bidang musik terutama musik tradisi, dan juga bisa untuk hal-hal yang lainnya seperti persiapan kedua. Itu saja, terima kasih waktunya dan semoga bisa lebih mengembangkan lagi anak kita yang ada di sini dan bisa lebih menjaring lagi supaya seni tradisi kita yang bernilai juga akan lebih terjaga kelestarian. Terima kasih Pak Tim. Assalamualaikum. Terima kasih. Tadi sudah saya amati percakapan antara CGP atas nama Bapak Aris Sutanto, kemudian dengan sebagai coach dan coach atas nama Bapak Aksin. Sungguh praktik coaching yang memberdayakan. Saya tadi menyimak, memang obrolannya menarik ya Pak ya, artinya memang mengalir dan memang sesuai dengan kegiatan saat observasi di kelas. Tadi ada beberapa hal yang saya catat. Pertama, sudah tampak alur tirtanya Pak, meskipun tidak langsung Bapak menentukan tujuan, tapi dari tersirat bahwa Bapak itu mengajak vaksin untuk melakukan percakapan pasca observasi supaya menggali informasi ketika anak-anak belajar di kelas. Kemudian vaksin juga menyampaikan dengan lugas ya Pak ya, dengan lugas, dan terjadi interaksi antara beliau berdua. Kemudian setelah ada tujuan, tampak juga ada identifikasi dari permasalahan anak-anak yang belajarnya mungkin perlu banyak perbaikan ya Pak ya, seperti itu. Kemudian nanti juga ada pengembangan disiplin positif ya Pak Aris ya, bagus sekali. Kemudian dari berbagai hambatan atau mungkin tantangan yang dihadapi di kelas, Bapak juga sudah merencanakan tadi ya, merencanakan bahwa saya ingin merencanakan bagaimana agar desain pembelajaran itu tidak membosankan, kemudian menarik anak-anak, dan memang antara teori dengan praktek itu anak-anak cenderung lebih minat ke praktik ya Pak ya, betul. Jadi perlu ada modifikasi yang terus dipoles sehingga guru itu dituntut kreativitas Pak. Betul Pak, kita itu bagaimana caranya memikirkan bahwa anak-anak itu menjadikan kita itu sebagai fasilitator. Jadi biarkan mereka itu bergerak sepenuhnya, tapi tentu dengan batas-batas tadi ya Pak, ada sopan santun, ada etika, itu diperhatikan Pak. Perlu ada garis yang harus mereka patuhi gitu Pak. Seperti itu, bagus, sudah ada rencana yang disampaikan oleh Koci. Kemudian tadi juga ada komitmen ya Pak ya, komitmen bahwa Bapak insya Allah ada waktu, ada tenggat waktu, tanggung jawab. Mungkin karena event-event kesenian ini banyak dimanfaatkan oleh sekolah ya Pak ya, apalagi dalam acara panitia. Memang
betul Pak, bahwa materi seni terutama baik itu seni budaya ataupun Bapak seni apa? Saya lebih ke tari. Seni tari itu menjadikan mereka itu berekspresi dengan totalitas Pak. Jadi benar-benar ini apalagi sekarang ada digital ya Pak ya, banyak sekali hal-hal baru yang mungkin mereka dapatkan, kemudian dipadu-padankan dengan teori yang diberikan oleh guru seni budayanya, sehingga itu menjadi sajian menarik dan minat mereka akan terus tergali Bapak. Terima kasih Bapak sudah sangat baik memberikan umpan tadi. Kemudian tadi juga Pak Aris selaku coach sudah memberikan pertanyaan pemantik ya Pak ya, ditanyakan kemudian dikonfirmasi balik sehingga Bapak tidak menjas atau tidak mendoktrin gitu Bapak. Lebih kepada bagaimana coach itu terus digali wawasannya, terus digali bagaimana perkembangan belajar di kelas. Terima kasih Bapak, saya sangat mengapresiasi praktik coaching ini. Nanti Pak Aris juga bisa berbagi praktik baik ini kepada rekan yang lain. Jadi ketika memang kita itu perlu Pak, penting saling mengoreksi Pak. Ketika satu orang itu mengajar perlu ada dalam tanda kutip bukan mengoreksi secara ini tapi kita memberikan masukan yang positif. Terima kasih. Silakan. Itu tadi untuk pendampingan yang kelima kaitan dengan uji menggunakan alur tinta, dan semoga bisa bermanfaat untuk dunia pendidikan nasional di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.